Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kom, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi di podcast Kominfo edisi ketiga, memaparkan apa yang belum terpaparkan bersama saya, Septi Satriani. Podcast ini merupakan satu saluran informasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan jembatan hati bagi warga luak Limo Puluh dan rantau. Nah, Sobat Kom, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe podcast Kominfo di channel YouTube 50 Kota TV. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai potensi perikanan Kabupaten 50 Kota dalam menekan kemiskinan dan mencegah terjadinya stunting atau kita sebut saja kinting. Nah, untuk itu kita sudah kehadiran narasumber yang paling kompeten mengenai hal ini. Selamat datang kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten 50 Kota, Bapak Muhammad Siswanto. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, dari data yang telah kami himpun, potensi perikanan darat di Kabupaten 50 Kota sangat besar. Bagaimana itu Pak, bisa dijelaskan Pak? Benar sekali Bu. Jadi perikanan 50 kota ini rasa tidur kita sangat luas potensi kita untuk dikembangkan. Untuk kolam saja kita punya potensi sebesar 17.000. Sekarang kita perbarui karena penggunaan lahan itu banyak untuk bangunan, tinggal 15.000 potensi kita. Untuk kolam ikan yang bisa kita kembangkan untuk di areal persawahan, sawah yang berpotensi untuk kegiatan minam padi itu ada 13.000 hektar. Ditambah nanti kita punya 4 aliran sungai, lebih kurang itu perairan umum daratan kita itu untuk sungai-sungai itu ada sekitar 4.000-an yang bisa kita manfaatkan hektar. Jadi artinya di sini seperti Ibu bilang tadi itu potensi rasa tidur khususnya perikanan tawar ini yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana pengaruh potensi ini Pak terhadap perekonomian di Kabupaten 50 Kota? Kalau tidak kita kelola dengan baik, ya seperti kita lihat emas tapi tidak bisa dijual itu. Artinya di sini kita juga harus berpikir, itulah fungsinya Dinas Perikanan. Bagaimana tambang ini, tanda kutip ya, tambang emas ini bisa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya di sini kita memaksimalkan potensi-potensi tersebut ya. Jadi artinya kita kelola dengan secara teknis, kita beri pemberdayaan ke masyarakat bagaimana mengelola potensi perikanannya tuh sehingga mendapat nilai lebih untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk pendapatan kawan-kawan yang mungkin masih standar di bawah garis kemiskinan dan kekurangan gizi. Nah, ini yang harus kita pikirkan ke depannya dan sekarang sudah kami laksanakan. Bagaimana rasa tidur ini bisa kita maksimalkan potensinya. Nah, selain itu Pak, kami juga menghimpun data bahwa di Kabupaten 50 Kota ini lebih kurang ada 15.000 orang yang menggeluti bidang perikanan ini. Nah, mungkin itu lebih kepada pembudidaya, baik itu perorangan atau kelompok. Menurut Bapak, bagaimana tingkat keahlian dari mereka, Pak? Negeri kita ini secara kearifan lokal terkemuka. Dari dulu kita sudah punya kearifan lokal. Ada Pameo 50 kota ini penjual anak, tanda kutip ya, ternyata anak ikan. Dan tradisi-tradisi ini masih berkembang. Itu di Nagari Tanjung 7 Kota Talago, Tanjung Jati itu mereka sudah terbiasa memelihara ikan, dan itu dibongkar pada saat anaknya butuh uang kuliah, uang sekolah, dan kalau ada acara pesta-pesta keluarga. Dan mereka melihara ikan gurami di belakang rumahnya dan mereka panen pada saat ada kebutuhan-kebutuhan tersebut. Potensi-potensi yang berdasarkan kearifan lokal ini kita kembangkan terus ke depannya, bagaimana ini bisa kita jadikan semacam pendapatan secara permanen bagi masyarakat yang mengelola itu. Nah, kelompok yang tadi itu sekitar itu kita punya sekitar 600-an kelompok perikanan. Nah, nelayan kita punya sekitar
3.000 nelayan, tetapi yang aktif mungkin sekitar 1.300-an orang. Nah, nelayan-nelayan ini kan secara ekonomis akan mengembangkan pendapatannya, penangkapan ikannya itu ke arah pengolahan ikan. Jadi artinya di sini ada industri pengolahan juga terbackup di situ. Pembudidaya ikan juga kita melalui sekitar 600 kelompok itu secara ekonomis kali sajalah 600 kali 10 orang per kelompok, berarti kan 6.000, data Ibu tadi itu benar itu. Jadi 6.000-an orang yang memang sampai hari ini dia bekerja di sektor perikanan. Nah, yang ini yang harus kita kelola secara ke depannya, bagaimana potensi ekonomi ini bisa kita manfaatkan secara makro di Kabupaten 50 Kota, bukan hanya mikro saja itu. Nah, dari yang tadi Pak mengenai pembudidayaan, kan ada tadi yang dari pembenihan seperti itu ya Pak. Iya. Mungkin ada juga yang pembesaran dan perdagangan mungkin. Iya. Dari ketiga hal ini mana yang lebih menonjol dalam peningkatan ekonomi di Kabupaten 50 Kota Pak? Kalau kami dari Dinas Perikanan mengarahkan masa depan perikanan di kabupaten ini adalah di pembenihan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita punya daerah yang tetangga kita itu PLTA Kota Panjang, Danau PLTA Kota Panjang. Itu sehari itu entah berapa ratus ton ikan yang keluar, ribuan mungkin kilogram ikan konsumsi. Itu tidak akan bisa kita menyaingi itu. Syarat-syarat untuk pembesaran ikan pun mereka harus di danau segala macam itu, kita secara teknis tidak punya juga seperti itu. Nah, ini kan tidak mau. Ini fungsi pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan mengarahkan itu. Nah, yang paling murah dan paling menguntungkan itu adalah pembenihan. Kita hitung aja anak-anak itu, apa yang kita rugikan dari pembenihan? Tidak. Ya, daerah Riau tuh dia butuh rata-rata mungkin sebulan itu mungkin jutaan benih ikan. Meninjau gak seperti itu? Pasar itu kan. Sementara yang menciptakan anak ikan itu kan daerah mana? 50 kota yang potensi sekali. Nah, anak-anak ikan itu yang kita kirim nanti ke Kota Panjang, ke Meninjau atau daerah-daerah lain. Jadi kita memang mengarahkan daerah kita ini memang sebagai sentra pembenih terbesar. Tidak hanya Sumatera Barat, kalau bisa kita arahkan Sumatera itu mungkin. Nah, Pak, selain itu kan mengenai stunting tadi Pak. Ya. Stunting itu kan merupakan kondisi gagal ini ya, kondisi kekurangan gizi kronis pada anak seperti itu Pak. Nah, kalau kita kaitkan dengan ikan di Kabupaten 50 Kota kan tadi memang potensinya sangat besar. Lalu apakah dari segi ikan ini yang sangat menunjang untuk pengurangan stunting ini, apakah dari yang segar atau olahan seperti itu Pak? Jadi salah satu kita mendukung program stunting ini sebenarnya sudah banyak. Kita ada namanya Forikan, Forum Peningkatan Konsumsi Makan Ikan. Dalam hal ini itu Ibu Bupati sebagai ketuanya, beliau juga merangkap sebagai ketua PKK ya. Dan kita ada gerakan makan ikan, gemar ikan ya. Jadi artinya gerakan-gerakan ini bagaimana tingkat konsumsi makan ikan kita di daerah kita meningkat. Nah, contohnya sekarang kita tingkat konsumsi makan ikan kita baru sekitar 39 kg per tahun per orang yang ada di 50 kota ini per kapita. Nah, jadi artinya di sini kita dibandingkan di daerah laut tentu kalah kita, karena di laut tuh ikan dari laut langsung dimakan. Kalau kita kan enggak, banyak pilihan-pilihan makan lain. Nah, sekarang melalui gerakan-gerakan itu bagaimana ikan-ikan ini bisa digemari oleh masyarakat. Tingkat konsumsi makan ikan ini sangat tinggi. Nah, kita juga kaitannya dengan stunting tadi ya, kaitan dengan kurang gizi. Kandungan di ikan itu sangat banyak sekali. Omega 3, kecerdasan otak, segala macam itu ya. Dan banyak yang unsur-unsur gizi lainnya bisa membackup sehingga anak-anak yang kekurangan gizi bisa disuplai dari protein ikan ini. Nah, itu yang sekarang kita coba kembangkan, bagaimana anak-anak TK itu melalui produk olah-olahan makan ikan seperti nugget, abon, sehingga dia gemar dengan produk olahan ikan. Nah, yang kedua mungkin dari kegiatan-kegiatan dari perikanan itu juga tadi Ibu tanyakan masalah mana yang lebih bergizi. Kalau kita yang lebih bergizi tetap ikan segar, karena bisa langsung diserap itu kandungan gizinya. Nah, dengan sedemikian tingginya
gizi yang terkandung kepada ikan itu, Pak. Lalu apa strategi lain yang dikembangkan oleh Dinas Perikanan agar masyarakat khususnya itu pembudidaya harusnya lebih gemar gitu kan Pak untuk mengkonsumsi ikan sehingga nantinya dapat menekan stunting tadi dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, Pak. Oke. Nah sekarang ini untuk menekan stunting ini kita akan kerjasama dengan PKK. Dinas Perikanan di akhir tahun ini itu 5 nagari Bu. Kita kembangkan budidaya ikan skala rumah tangga. Memelihara ikan di ember. Jadi di ember itu kita pelihara ikan. Di atas ember itu kita pelihara, kita taruh tempat wadah memelihara sayur-sayuran. Budidaya ikan dalam ember itu. Nah, itu kita serahkan nanti ke rumah tangga dan dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga. Sehingga nanti produk-produk ikan lele yang dipelihara itu bisa dikonsumsinya, sayurnya bisa didapatkan. Nah itu alhamdulillah nanti di akhir tahun ini kita kembangkan itu kerjasama kita dengan PKK. Nah dari situ sebenarnya bukan hanya stunting saja ya, mungkin stunting itu kan kurus gizi kita ya, dompet kita juga bisa kita apakan ya, artinya kemiskinan itu dengan industri pembudidaya ikan skala rumah tangga tersebut, insya Allah itu yang bukan hanya gizi saja tetapi pendapatan keluarga terutama kakak-kakak miskin kalau kita kasih program-program yang menyentuh itu insya Allah itu bisa kita apakan kita atasi dengan itu. Untuk pengentasan kemiskinan perikanan ada strategi mungkin ya. Kemiskinan itu kan karena ketidakberdayaan pendapatan keluarga itu memenuhi kebutuhan keluarga itu ya. Nah yang mencari itu kan bapak-bapaknya. Sementara dia di rumahnya dia punya potensi kolam. Ibu-ibunya nganggur. Anak tertuanya nganggur. Makanya kami kerahkan dari PPL kami itu bentuk kelompok tapi prioritaskan ibu-ibunya. Artinya ibu-ibunya yang kita jadikan leading sektor, bapak-bapaknya sudah tukang ojek misalnya atau petani atau peternak, biarin saja, jangan dimasukkan kelompok perikanan. Nah, jadi nanti ibu-ibu jadi kelompok perikanan, bapak-bapaknya berusaha di pertanian peternakan, artinya dua pendapatan di situ. Nah, stunting itu, kekurangan gizi itu kan masalah dari pendapatan. Tidak ada uang untuk beli makanan yang bergizi, itu masalahnya kan. Nah, harus kita perbaiki pendapatannya itu. Nah, jadi artinya dari melihara ikan dia bisa dapat protein ikan. Nah, ikan itu dijual dia bisa mendapatkan pendapatan yang lebih meningkat. Jadi istrinya sekali panen sekali 3 bulan, sekali 4 bulan ikan itu bisa dipanen. Dia bisa dapat pendapatan tambahan, kemiskinannya bisa diatasi dan sehari-hari dia bisa mancing ikan segala macam. Stunting bisa kita redam, kita kurangi dengan asupan gizi dari ikan itu. Nah, dari apa yang saya tangkap tadi Pak, ada pembudidayaan di kolam seperti itu untuk di rumah-rumah ya Pak? Iya, benar. Nah, kalau masyarakat melakukan hal tersebut, apakah ada luas lahan sendiri Pak untuk kolam yang harus mereka persiapkan atau bagaimana Pak? Sebenarnya tidak, sebenarnya kemauannya. Jadi seperti yang budidaya ikan dalam ember itu kami taruh di nagari-nagari yang potensi airnya kurang, di daerah-daerah berbukit itu. Sebenarnya kemauan. Di dangung-dangung itu pembesaran ikan dari pendedaran ikan gurami itu dari telur ya sampai ukuran kuku 1 inci, 2 inci, 3 inci ya. Itu diterpal saja tuh. Dibesarkan di terpal. Artinya pas dia 1 inci 1.000 nilainya, 2 inci 2.000, 3 inci 3.000. Artinya di kolam-kolam di lahan-lahan di halaman rumah kita tuh bisa. Ada kolam yang bundar itu, bioflok itu. Nah, artinya sebenarnya kemauan kita di situ. Nah, fungsi kita perikanan, kita memberikan pendampingan teknis bagaimana kita tidak tergantung betul ya dengan perairan, dengan adanya kolam segala macam. Tapi di daerah-daerah yang kekurangan air pun bisa kita adakan untuk pembudidayaan ikan. Jadi skala rumah tangga itu artinya misalnya kita punya kolam ukurannya 2 meter atau 3 meter diameternya kolam bundar itu kan. Itu insya Allah pendapatan kita dari sekali bongkar itu bisa kita dapat pendapatan sebulan itu bisa lah sekitar 1 juta, 1,5 juta. Kan sudah lumayan tuh. Garis kemiskinan kita kan masih 400 ribuan, 500 ribuan itu. Udah lewat itu Bu.
Nah, Pak, jika masyarakat bersedia melakukan hal tersebut, apakah dari Dinas Perikanan bersedia untuk membantu dalam hal pembibitan, Pak? Kalau tidak bersedia tuh aneh. Cuma kan masalah anggaran ya. Artinya kita, tapi jangan anggaran ini dijadikan kendala ya. Kita bisa bantu pembibitan kalau misalnya bantuan-bantuan gratis tuh ada jalur-jalurnya yang harus kita laksanakan sesuai mekanisme keuangan negara, pencairan keuangan negara. Artinya di sini kita tetap kelompok-kelompok itu kita bentuk, mereka membentuk, dan dasar kelompok itu nanti mengajukan semacam proposal ke dinas, apakah melalui langsung ke dinas atau lewat pokok-pokok pikiran, itu kita akan layani, Bu. Kita akan layani sesuai teknis. Nah, ada juga bantuan gratis yang kita kembangkan. Kita tidak terlalu kaku di situ, Bu. Kita arahkan BBI kita itu bisa bekerja sama dengan masyarakat. Jadi mereka nanti datang masyarakat ke BBI, Pak, kami punya kolam, punya sawah untuk minam padi. Nah, artinya di sini, tapi kami tidak punya bibit, Pak. Bisa. Jadi balai benih ikan kita tuh langsung kita datang ke sana, ini bisa kita bantu 10.000. Bayarnya kapan? Pada saat panen. Jadi jangan terlalu kaku. Kalau gagal gimana, Pak? Ya udah tanggung aja sama-sama itu kan. Sekarang kita ada dari lembaga pembiayaan dari Kementerian Kelautan Perikanan. Alhamdulillah kerjasama kita. Kita datangkan ya petugasnya langsung di kantor, dan pembiayaannya itu lebih 3 miliar itu. Artinya di sini masalah modal, suku bunga segala macam itu lebih rendah daripada KUR itu. Artinya banyak yang tidak tahu itu. Jadi bisa 100.000, bisa 500.000 pinjam, atau bisa sampai miliaran itu, tergantung potensi usahanya itu. Jadi itu ada dari kementerian, program itu kita datangkan sekarang, dan alhamdulillah itu sudah banyak terbantu, Bu. Jadi seperti kata Ibu tadi, masyarakat ingin berusaha di perikanan, orang perikanan harus melayaninya. Baik, Pak, terakhir, Pak, dari program-program yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan, itu program apa aja yang memiliki hasil yang maksimal, Pak, dalam menekan kemiskinan dan mencegah stunting di 50 kota? Lalu program mana yang ibaratnya kurang tepat sasaran, dan bagaimana strategi ke depannya, Pak? Jadi kita tetap fokus program untuk pembenihan. Karena pembenihan ini uangnya lumayan, Bu, banyak. Dan tapi dibutuhkan teknologi di situ. Sekarang kita kembangkan untuk program Progol kita kan 20 juta ekor per bulan itu produksi benih di 50 kota. Kita kembangkan hatchery skala rumah tangga. Jadi tempat pembenihan ikan mungkin dengan sangat intensif, tidak tradisional lagi. Karena uang yang didapatkan dari program itu lumayan tuh banyak. Itu satu yang kita tetap fokus itu, karena pendapatan memang harus dari situ. Yang kedua yang harus kita juga perhatikan di sini adalah masalah pemasaran. Ikan banyak, anak ikan banyak, tapi tidak ada yang beli. Ini harus kita perbaiki. Alhamdulillah dari Dinas Perikanan kita juga buka melalui media online itu pasar benih ikan segala macam, kita pasarkan itu. Kita buka secara daring, karena orang sekarang lebih hobi buka marketplace sekarang nih, daripada datang ke mall-mall itu. Dari rumah dia sambil tidur dia bisa lihat nih produknya apa segala macam. Itu sekarang kita kembangkan, Bu. Kita ada FB, ada Instagram segala macam, dan ada grup WA yang khusus tentang itu. Artinya di situ kadang-kadang ada grup forum pokdakan kita itu. Kadang-kadang kami panen ikan nih, lele sekian ton, ada yang mau ngambil, ditangkapnya. Jadi di grup itu mereka sudah saling jual beli itu. Dan itu yang kedepannya harus kita apakan. Selanjutnya untuk untuk produk olahan hilir itu. Nah, kami juga akan memperbaiki bagaimana nanti standar-standar halal, standar yang cocok untuk dilempar ke supermarket segala macam itu bisa dipenuhi oleh kelompok-kelompok pengolah ikan kita. Dan ada satu lagi yang potensi yang harus kita kembangkan juga, Bu, masalah kearifan lokal ini, lubuk larangan. Sekarang kita mengembangkan lubuk larangan itu ke arah wisata lokal. Nah, lubuk larangan itu sungai itu ikan-ikan itu kita nyediain. Orang melihat harimau, orang melihat ikan itu urusan pariwisata, Pokdarwisnya.
kelompok sadar wisata. Jadi dari kelompok Lubuk Larangan itu, Pokmaswas itu kita kembangkan ke Pok Darwis itu. Nah, kalau orang banyak datang ke situ, akhirnya dia butuh warung-warung makan segala macam. Akhirnya mereka datang ke situ, bergeraklah potensi ekonomi masyarakat di sekitar itu. Dan hulu sampai hilirnya harus kita kemas di perikanan, dari pembenihan sampai pengolahan, pemasaran, termasuk nanti masalah kearifan lokal. Itu yang coba kita benahi. Kalau kendala itu modal, tapi itu bukan kendala yang paling besar menurut kami. Kemauan saja sebenarnya kami. Dan sayang rasanya negeri kita ini yang kalau saya dari Riau, Bu, artinya saya lihat 50 kota ini surga betul. Riau tuh cari air bersih itu susah. Air sana tuh merah segala macam tuh. Di sini kita sia-siakan itu. Sayang. Jadi itu yang kita coba perbaiki ke depannya. Dan Baik Pak, sungguh pembahasan yang sangat menarik, namun waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih Pak atas kedatangannya dan sudah bersedia untuk hadir di podcast Kominfo. Saya tutup dulu Pak. Nah Sobatkom, itu tadi pembahasan yang sangat menarik. Semoga Sobatkom dapat mengambil ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi Sobatkom. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe podcast Kominfo di channel YouTube 50 Kota TV. Saya Septi Satriani, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.